Halo, perkenalkan, saya Dwi Pandianat dari Prodi Informatika dengan NIM 11S22017. Di sini, saya akan menjelaskan mengenai praktikum yang pertama. Baiklah, pada praktikum yang pertama dan studi kasus yang pertama, kita diminta untuk membuat kodingan pertandingan bulu tangkis, di mana Anton dan Budi memainkan 3 set pertandingan bulu tangkis. Lalu di sini sudah ada kodingannya, kita akan bukanya. Kita menggunakan import java.util.scanner, di mana ini akan mengimpor pustaka scanner karena kita akan menggunakan fungsi dari scanner ini. Lalu ada pendefinisian kelasnya, yaitu public class P1C1 11S22017, ini persis dengan penamaan filenya, karena kelas itu harus sama dengan penamaan file pada Java-nya. Lalu kita menggunakan public static void main string args. Jadi di sini mainnya berada di dalam kelas. Pada studi kasusnya, kita diminta untuk merepresentasikan sebagai triplet A, di mana ada 3 pertandingan yang merupakan skor si Anton, dan triplet B, di mana ada 3 pertandingan yang merupakan skor dari Budi. Jadi, kita membuatnya dalam bentuk integer, dan poin itu adalah nilai atau bilangan bulat, sehingga kita membuat integer, di mana A adalah untuk Anton, integer A ini adalah array sama dengan new integer 3. Jadi ini adalah set pertandingannya kita buat dalam integer. Lalu ada untuk Budi juga integer B array sama dengan new integer 3 dalam array. Lalu ini adalah 3 skor mereka yang akan kita scan menggunakan scanner SC. Jadi SC ini adalah nama variabel dari si scanner ini, dan bentuknya kalau untuk scanner itu adalah scanner SC sama dengan new scanner system.in. Jadi nanti saat kita menjalankan terminal ini, saat kita menjalankan kodenya, di terminalnya akan muncul untuk meminta inputan dari data si A dan si B ini. Lalu karena ini adalah pertandingan, maka poin si Anton itu dimulai dari 0 dan poin si Budi juga adalah 0. Itu adalah dalam bentuk integer. Lalu kita masuk kepada ini, yaitu loopingannya menggunakan for, di mana kita menggunakan iterasi i dalam bentuk integer, dimulai dari 0 sampai i-nya itu kurang dari 3. I-nya semakin bertambah. Jadi ada 0, ada 1, dan ada 2. Jika dijumlahkan itu sudah ada 3. 3 itulah yang merupakan 3 pertandingan dan 3 nilai dari si A dan B itu. Lalu di setiap pertandingannya itu kita akan di-scan berapa poin yang didapatnya. Inilah penscanan itu, di mana nilai si A pada iterasi, contohnya iterasi yang pertama adalah 0, nilai si A pada iterasi yang ke-0 akan di-scan nilainya. Nilai si B pada iterasi ke-0 akan di-scan nilainya. Jika nilai si A pada iterasi ke-0 itu lebih dari nilai si B pada iterasi ke-0, maka poin si Anton lah yang akan kita tambahkan, karena A itu adalah representasi dari nilai si Anton. Kecuali jika si A yang pada iterasi ke-0 kurang dari si B pada iterasi ke-0, maka poin si Budilah yang akan kita tambahkan. Bila sudah pada iterasi ke-0, ini akan berulang kembali ke atas. Kita lanjutkan ke I sama dengan 1. Nanti nilainya akan diminta lagi, lalu akan dibandingkan apakah si A lebih besar atau si B yang lebih besar, maka poinnya akan ditambahkan. Selanjutnya akan naik lagi ke atas, akan dilakukan lagi pengulangan, di mana I-nya adalah 2. Saat sudah terpenuhi semuanya, maka jumlah dari poin itu akan dijumlahkan pada sistemnya, lalu akan masuk di sini. Jika total poin si Anton itu lebih dari poin si Budi, maka sistem akan mencetak pesan Anton memenangkan pertandingan. Nah, lalu pesan di line baru akan dicetak lagi berapa poin si Anton itu akan diberikan, lalu diberikan spasi. Jadi untuk spasi itu kita buat aja titik 2, kita buat spasi lalu tanda petik. Ya, maaf, maksud saya adalah tanda petik, lalu kita buat lagi poin si Budi. Kecuali dari ini, berarti jika si poin si Budi lebih besar dari poin si Anton, maka pesan yang akan dicetak adalah Budi memenangkan pertandingan. Lalu kita akan mencetak
berapa poin si Anton itu spasi, lalu berapa poin si Budi itu. Lalu, kecuali dari ini semua, maka sistem akan mencetak pesan pertandingannya seri. Jadi, bukan si Anton yang lebih besar, bukan si Budi yang lebih besar, tapi nilai mereka sama. Maka pesan yang akan dicetak, yang ditampilkan di layar adalah pertandingannya seri, dan akan ditampilkan lagi berapa poin si Anton, spasi, berapa poin si Budi. Lalu, kita akan menggunakan SC close. SC ini adalah penamaan variabel pada scanner tadi. Lalu, mengapa kita menggunakan SC close? Karena agar kita dapat menutup objek scanner yang telah kita buat di atas tadi. Itu agar membantu dalam mengelola sumber dayanya dengan baik dan mencegah kelebihan penggunaan sumber daya pada sistemnya. Jadi kita akan coba menjalankannya. Yang pertama, saya akan hapus kelasnya. Mencobanya, yang pertama kali itu kita harus memanggil kelasnya dengan cara mengetikkan java, lalu penamaan filenya yaitu p1c1 11s22017.java. Lalu di sini kelasnya sudah ada, kita memanggil ini outputnya p1c1 11s22017. Nah, di sini oke, kita perkecil dulu layarnya. Jadi di sini itulah yang ini kita pada iterasi yang kedua kita diminta menginput nilai si A. Misalkan pada PDF-nya input yang diminta untuk si A itu adalah 6. Lalu kita ketik spasi, lalu kita input nilai si B. Si B adalah 4. Kita enter, ini adalah untuk iterasi yang ke-0. Saat kita enter, maka loopingannya akan kembali ke atas sebagai iterasi I sama dengan 1. Jadi adalah 7 dan 7. Baru kita enter, ini adalah I sama dengan 2, yaitu 8 dan 11. Jadi kalau kita enter, ini akan langsung membandingkan siapalah yang poinnya bertambah. Jadi berdasarkan pada Delcom, outputnya pertandingan seri dengan poin 1-1. Saat kita enter, pertandingan seri 1-1. Kita coba lagi untuk yang berikutnya adalah 91, 92, 93. Maka Anton yang memenangkan pertandingannya dengan poin 3-0. Dan yang terakhir kita coba adalah 19, 29, 39. Maka Budi yang memenangkan pertandingannya dengan total poin 0 dan 3. Jadi untuk praktikum pertama, studi kasus yang pertama, begini adalah pengkodingannya dan ini adalah hasilnya. Baiklah, yang selanjutnya adalah studi kasus yang kedua, yaitu perbedaan diagonal. Kita diminta untuk membuat codingan yang sesuai dengan ini, yaitu kita menghitung diagonal dari kiri ke kanannya berapa, dari kanan ke kiri berapa, lalu selisih absolutnya itu berapa. Di sini ada pengkodingan, kita akan bukanya, yaitu kita menggunakan import java.util.scanner, di mana ini untuk mengimport fungsi untuk men-scan-nya nanti. Lalu ada import java.length.math, ini adalah untuk operasi absolut dari matematika. Lalu ada definisi kelasnya, yaitu public class dengan nama filenya sesuai dengan ini. Lalu kita menggunakan public static void main string args, voidnya ada di dalam kelas. Lalu ini kita buat dulu karena ini ditentukan adalah diagonal. Kita mulai diagonalnya itu dari 0, diagonal yang pertama, dan diagonal yang kedua. Jadi diagonal itu yang kalau kita contohnya matriks 3x3 itu diagonalnya dari kiri, bawah, ke kanan, dari kanan ke bawah ke kiri. Lalu karena dia adalah bilangan bulat, kita menggunakan integer. Integer diagonal yang pertama adalah 0, integer dari diagonal yang kedua adalah 0. Dan jawabannya adalah berbentuk integer juga. Lalu kita membuat ukurannya, in size. Jadi ukuran dari si matriks ini adalah 3. Ya, apalah yang 3 itu? Itu adalah dalam bentuk integer multi dimensi. Jadi array-nya itu dalam bentuk multidimensi. Kita buat ini Jadi ini kan dia multidimensi. Berapa dimensinya? Yaitu tergantung size-nya dengan size-nya. Jadi new integer size. Jadi size-nya kan ada 3. Berarti nanti ada 3 baris dan 3 kolom.
Lalu kita akan men-scan. Kita scanlah si SQ ini, variabel SQ, dengan ini scanner SQ sama dengan new scanner system.in. Jadi nanti matriks ini akan kita scan, akan kita beri inputannya pada terminalnya nanti. Lalu ini ada loopingan untuk iterasi i dimulai dari 0 sampai i-nya itu kurang dari size, berarti kurang dari 3. Berarti ada 0, 1, dan 2. Ini untuk baris pada matriks. Lalu ada loopingan untuk yang J. Integer J sama dengan 0, di mana J-nya ini juga kurang dari si size, kurang dari 3. Jadi ada 0, 1, dan 2. Jadi J ini adalah kolomnya. Ya, makanya ini call, sat, I, dan J akan di-scan. Jadi kita coba gambarkan kalau ini dari 0 sampai size. Size-nya kan adalah 3. Jadi misalkan kita buat I. I itu adalah untuk baris. Maka kita buat baris untuk iterasi ke 0. Tunggu, kita perbesar size-nya. Yang ke 0, lalu ada yang 1, dan ada yang kedua. Ini adalah untuk I. Lalu untuk J itu adalah untuk kolom. Kolom itu kan dari sini. Kita buatlah 0, 1, dan 2. Nah, kita perkecil dulu. Oke. Dikatakan bahwa I-nya dari 0 sampai kurang dari size. 0, 1, 2. Ini semakin bertambah. J-nya juga dari 0 kurang dari size. 0, 1, 2. Lalu akan di-scan nilainya itu. Nilai dari si I dan J itu. Oke, kita lanjutkan di sini. Kita buat saja ini. Untuk integer, I-nya sama dengan 0, J-nya sama dengan 0. Di mana I-nya itu kurang dari si size, I-nya akan bertambah dan J-nya akan bertambah. Jadi, kita buat di sini, kita misalkan warnanya yang berbeda adalah warna kuning. Oke, ini untuk diagonal pertama. Jadi katanya, saat I-nya 0, J-nya juga 0. Berarti itu ada di sini. Tunggu, kita gunakan terus agar nampak beda. Ini. Jadi, I-nya 0, J-nya 0. Berarti sama-sama di sini. Ini adalah diagonalnya 1. Terus, berlanjut. Asalkan I-nya itu kurang dari si size. Size-nya ada 3. Berarti yang selanjutnya adalah I-nya 1 dan J-nya juga 1. Berarti 1 dan 1 ada di sini. Ini diagonal 1. Lalu, yang berikutnya kurang dari size. Berarti saat I-nya 2, J-nya juga 2. Berarti titik temunya di sini. Nah, ini adalah diagonal yang pertama. Kita buat D1. Selanjutnya kita pilih warna hijau. Ini tadi untuk diagonal pertama sudah dijelaskan. Selanjutnya untuk diagonal yang kedua, saat I-nya sama dengan 0, J-nya itu adalah size dikurang 1. Size tadi di atas adalah 3, berarti 3 dikurang 1 adalah 2. Tadi I0 dan J2 adalah ini, berarti titik temunya di sini. Kita berikan warna. Yang berikutnya saat I-nya adalah 1. I-nya 1, lalu J-nya itu size kurang 1. Tadi sudah 3 dikurang 1, berarti sekarang 2 dikurang 1. 2 kurang 1 adalah 1, berarti jadi 1 dan 1. Titik temunya adalah di sini. Yang selanjutnya adalah saat I-nya adalah 2 dan size-nya 1, maksud saya adalah 1 dikurang 1, berarti 0. J0 itu adalah di sini, I yang 2 adalah sini, berarti di sini kita lingkari. Jadi diagonal yang kedua adalah ini. Nah, jadi codingan yang ini, diagonal 1 ini adalah untuk yang warna kuning, dan yang diagonal 2 ini adalah untuk yang warna hijau. Lalu kita buka lagi ini, kita tutupin dulu. Kita buka ini. Diagonal 1 itu adalah pertambahannya. Jadi diagonal 1 sama dengan diagonal 1 ditambahkan dengan kolom IJ. Kolom yang mana dimaksud? Berarti inilah yang akan ditambahkan sebagai diagonal 1. Dan untuk diagonal 2 adalah penjumlahan dari 3 nilai ini yang ada di hijau ini. Oke, selanjutnya kita baca lagi.
Jawabannya, answer adalah math.abs. Jadi ini adalah fungsi matematika absolutnya tadi untuk pengurangan dari diagonal 1 dikurang diagonal 2. Lalu pesannya akan dicetak dalam bentuk ini adalah garis, karena di outputnya ada garis lurus seperti ini. Lalu nilai diagonal satunya dikurangkan. Jadi ini tanda tambahnya hanya sebagai penghubungnya saja. Lalu kita menggunakan tanda kurang dengan diagonal 2. Lalu ada tanda garisnya juga dan sama dengan si jawabannya. Jadi nanti jawaban ini dari sini. Lalu ini ada metode untuk mencetak matriks menggunakan public static void print matrix. Jadi di sini akan dicetak di mana in-nya itu dalam bentuk matriks yang multidimensi, yaitu 2 dimensi. Lalu maaf, ini ada loopingannya for di mana iterasi I yang ke 0, I-nya kurang dari matriks dot length. Jadi untuk I yang di sini adalah mengiterasi melalui baris si matriksnya. Jadi panjang atau jumlah baris dari si matriksnya. Lalu ini ada juga untuk si J, di mana dia mengiterasi melalui elemen-elemen di setiap barisnya, yaitu matriks array I dot length. Jadi nanti itu panjang dari atau jumlah elemen dari barisnya. Lalu sistem akan mencetak pesan matriks IJ ini tapi menggunakan spasi agar lebih rapi tampilannya. Lalu kita akan membuat sistem out print length ini kosong, itu artinya kayak ada jaraknya. Nah, jadi kalau kita coba jalankan, kita hapus dulu kelas yang sebelumnya sudah saya pakai. Oke, ini filenya. Kita buat new terminal. Yang pertama kali kita lakukan haruslah memanggil kelasnya. Cara memanggil kelasnya adalah Java lalu penamaan filenya, yaitu P1 C2 lalu 11 S22017.java. Lalu kita tunggu kelasnya muncul. Nah, kelasnya sudah muncul, lalu kita panggillah outputnya. Java P1 C2 11 S22017. Lalu kita buat matriksnya. Misalkan kita buat matriks pada pada input yang ada di Delcom kita, yaitu 3 1 1 2. Tapi ini tidak berurut, tapi kita buat saja di sini 4. Oh, salah. Oke, kita buat saja dulu yang acak. Dengan 0 0 0 lalu 1 1 1. Kalau kita jumlahkan diagonal yang pertama, 3 tambah 0 tambah 1 adalah 4, lalu 2 tambah 0 tambah 1 adalah 3. Berarti 4 dikurang 3 hasilnya adalah 1. Ya, betul. Selanjutnya kita buat lagi yang di Delcom, yaitu 11, 2, dan 4, lalu ada 4, 5, dan 6, lalu ada 10, 8, dan negatif 12. Maka hasilnya adalah 4 dikurang 19 dalam nilai absolut. Absolut itu berarti kita mutlakkan, kita positifkan semuanya. Hasilnya seharusnya negatif 15, tapi karena kita mutlakkan menjadi hasilnya 15. Baik, itu adalah penjelasan untuk yang studi kasus yang kedua. Baiklah, studi kasus yang berikutnya adalah studi kasus yang ketiga, di mana kita membuat pengkodingan untuk menghitung rasio dari beberapa jumlah elemen dari suatu nilai. Di mana itulah pengkodingannya. Kita mulai dari sini. Kita menggunakan import java.util.scanner, di mana kita akan mengimport staka dari scanner karena ada fungsi scan yang akan kita gunakan. Kita mendefinisikan kelasnya public class sesuai dengan nama file di sini. Selanjutnya kita menggunakan public static void main. Mainnya ada di dalam kelas. Lalu karena di sini ada jumlah elemen, berarti kita harus menginput beberapa nilai. Jadi kita menggunakan fungsi scanner, di mana variabelnya adalah sk, menjadi scanner sk sama dengan new scanner system.in. Misalkan jumlah elemen itu adalah n, dan nilainya itu adalah bilangan bulat, sehingga kita definisikan sebagai integer.
integer n ini akan kita scan nilainya pada terminal. Lalu ada array, integer array dengan variabel r sama dengan new integer n. Jadi, ini akan kita gunakan untuk menyimpan angka-angka yang akan kita masukkan saat di terminal nanti yang sudah di-scan di input itu. Lalu di sini ada loopingan for, di mana iterasi i-nya dimulai dari 0 sampai i-nya itu kurang dari n. N itu adalah jumlah elemen yang akan kita masukkan pada terminal. Kurang dari situ, i-nya akan selalu bertambah. Di mana setiap array-nya itu dimulai dari array 0, I0, I1, sampai berapapun itu kurang dari n, akan di-scan atau akan diminta inputannya dari keyboard kita. Lalu karena kita diminta mengambil bilangan positif, negatif, dan 0, berarti kita harus mendefinisikannya dari 0. Yaitu berarti bilangan bulat positifnya adalah 0, integer bilangan negatifnya adalah 0, dan yang bilangan 0-nya kita mulai dari 0 juga. Lalu kita membuat loopingannya untuk integer num titik 2r. Jadi numnya ini adalah number, berarti ini nanti yang akan kita masukkan di sini adalah nilainya. Titik 2 ini adalah untuk menghubungkan variabel num ini dengan array r-nya. Jadi, setiap elemen yang ada di array ini, yang ada di sini tadi itu, akan diambil satu persatu dan disimpan ke variabel num ini selama loopingan ini. Jika nilai num-nya atau nilai number elemen yang kita masukkan itu lebih dari 0, maka nilai positif ini akan bertambah. Kecuali jika nilai number yang akan kita input itu kurang dari 0, berarti dia adalah negatif, dan negatifnya itu akan kita tambahkan nilainya. Kecuali dari ini semua, maka nilai dari si zero ini akan bertambah. Dari 0, dia akan bertambah. Selanjutnya di sini adalah rumus untuk rasionya. Karena rasio ini adalah dalam bentuk bilangan desimal pada Delcom, maka kita dapat menggunakan float ataupun double. Tapi saya akan di sini menggunakan double. Double positive ratio adalah double positif dibagi n. Mengapa di sini double dalam kurung? Karena positif di atas kita definisikan sebagai integer. Jadi kita perlu mengubah tipe datanya menjadi double. Lalu, double dari si jumlah positif ini dibagi jumlah elemennya, karena rumus rasio itu seperti itu. Lalu ada juga untuk double negative ratio, sama juga untuk yang zero ratio juga sama. Selanjutnya, pesan yang akan kita cetak pada terminalnya adalah positif. Jadi sini kita menggunakan format positifnya titik 2. Ini mengapa %.6f seperti ini, karena kita hanya akan mengambil 6 di belakang koma saja dari si positif rasio. Selanjutnya di line berikutnya ada 6 di belakang koma dari si negatif ratio, dan line berikutnya ada 6 di belakang koma dari si zero ratio. Lalu kita menggunakan sc.close, jadi nanti scan itu akan kita tutup untuk menghemat sumber dayanya. Kita coba jalankan. Pertama kita akan menghapus kelasnya. Oke, sudah dihapus. Kita jalankan terminalnya. Pertama kali kita harus memanggil kelasnya, jadi kita menggunakan java. Lalu penamaan filenya, kita tulis nama filenya di sini, .java. Kita tunggu kelasnya muncul. Saat sudah muncul, kita panggil lagi P1 C3 11 S22017. Oke, di sini kita akan menyesuaikan dengan Delcom. Diminta jumlah elemen itu ada 6. Kita berikan 6. Jadi di sini tadi itu adalah 6. N-nya adalah 6. Apa saja nilainya? Yang pertama adalah negatif 4. Itu adalah ini, array ke 0-nya adalah negatif 4. Saat kita enter, ini menjadi array I sama dengan 1, yaitu adalah 3. Saat kita enter, I sama dengan 2 adalah negatif 9, I sama dengan berikutnya adalah 0, lalu ada 4, dan ada 1. Selanjutnya saat kita enter, akan muncul rasio positif itu adalah 0,50000, 6 belakang koma. Untuk negatif adalah 0,3333, untuk yang 0 adalah 0,1667.
Berikut adalah penjelasan untuk studi kasus yang ketiga. Baiklah, studi kasus yang berikutnya adalah studi kasus yang keempat, di mana kita diminta untuk membuat pengkodingan suatu tangga, di mana tangganya menggunakan simbol pagar dan spasi, dan tangganya itu dibuat setinggi N. Baiklah, kita akan buka codingannya. Ini adalah codingannya. Kita menggunakan import java.util.scanner karena akan mengimport pustaka scan untuk menggunakan fungsi scan. Definisi kelasnya sesuai dengan nama filenya ini. Lalu menggunakan public static void main, di mana mainnya terdapat dalam kelas. Lalu karena di sini diminta tangga yang dibuat setinggi n, jadi kita buatlah integer. Karena tinggi tangga itu adalah bilangan bulat, integer n. Lalu karena n-nya ini akan diminta oleh si pengguna, jadi kita menggunakan scanner. Scanner ASCII sama dengan new scanner system.in, di mana nilai si n inilah yang akan kita scan atau kita input saat di terminal nanti. Saat n-nya lebih dari 0, maka pesan yang akan dicetak adalah tanggaku titik 2. Selanjutnya kita akan membuat loopingan for, di mana ada iterasi i yang dimulai dari 1 sampai i-nya kurang dari sama dengan n, si tinggi tangga tadi, di mana i-nya semakin bertambah. Lalu juga ada loopingan untuk si c-nya ini sama dengan 1, j-nya kurang dari n, j-nya semakin bertambah. I adalah untuk baris dan j adalah untuk kolom. Saat jika j-nya ini lebih dari n kurang i, maka pesan yang akan dicetak adalah bentuk pagar. Jadi agar lebih mudah akan menggambarkannya di Paint. Pertama kita akan menghapus yang tadi. Oke. Misalkan n-nya itu kita ganti browse-nya dulu. Oke, ini. Misalkan n-nya atau jumlah elemennya adalah 5. Kita mulai dari 1, 2, kita ganti yang lebih mudah menggunakan ini saja, warna hitam. Untuk ini kita menggunakan warna hitam. Di sini ada 1, di sini ada 2, di sini yang ketiga, yang keempat, dan yang kelima. Selanjutnya untuk J atau kolomnya kita menggunakan warna merah. Di sini adalah yang pertama juga sama saja. Di sini yang kedua, di sini yang ketiga, di sini keempat, dan di sini yang kelima. Oke, kita akan menggunakan warna orange. Kuning saja agar lebih mudah nampak. Kita ganti brush-nya jadi yang lebih mudah nampak, yaitu adalah oil brush. Oke, selanjutnya di sini diminta kita bergerak dari sini. I-nya sama dengan 1, I-nya kurang sama dengan N, I-nya bertambah. Tapi karena kita membutuhkan tangga dalam bentuk pagar, kita fokus ke dalam pagar ini. Dikatakan jika J-nya lebih dari N kurang 1, kan N-nya adalah 5. Jadi berarti 5 dikurang I. I pertama itu adalah I yang 1. Karena di sini kita mendefinisikan I dan J itu adalah dimulai dari iterasi yang 1. Berarti 5 dikurang 1 adalah 4. Tapi J yang diminta di sini adalah lebih darinya. Berarti lebih dari 4 adalah 5. Berarti kita masukkan saat I-nya 1, J-nya lebih dari 4, 5 di sini. Kita tandai. Yang berikutnya kita pergi ke iterasi I sama dengan 2. Berarti N adalah 5, 5 dikurang 2 adalah 3. Karena J-nya lebih dari 3 berarti adalah 4 dan 5. J adalah kolom. Saat I-nya adalah 2 dan J-nya itu lebih dari 3 berarti 4 dan 5. Ini yang akan dilingkari. Selanjutnya adalah saat I-nya sama dengan 1, 2 berarti 3. Saat I-nya sama dengan 3, kita bergerak dari ini, I3, berarti N kurang I. N-nya adalah 5, 5 dikurang 3 adalah 2, karena J-nya lebih dari 2 berarti kita mulai dari 3. Berarti di sini
4 juga lebih dari 2, dan 5 juga lebih dari 2. Yang selanjutnya set ini adalah 4. 4 berarti N5, 5 dikurang 4 adalah 1. Yang lebih dari 1 itu adalah 2 untuk C. Ingat C adalah kolom, ada 4 juga, dan ada 5. Yang terakhir saat ini adalah 5, berarti N-nya adalah 5. 5 dikurang 5 adalah 0. Lebih dari 0 berarti 1, 2, 3, 4, dan 5. Jadi tanda kuning ini adalah pagar yang akan diisi di sini. Sistemnya akan mencetak seperti ini. Kecuali dari ini semua akan spasi biasa saja. Jadi ini yang putih, yang sisa yang lain ini akan spasi. Jadi dia adalah kosong. Dan di sini ada sistem outprint ln kosong. Jadi dia hanya sebagai uh, line baru maksudnya. Jadi kalau kita coba jalankan, pertama kita panggil kelasnya dulu dengan cara javak, lalu penamaan filenya kita buat di sini, lalu kita .java, enter, kita tunggu kelasnya muncul. Saat sudah muncul, kita panggil lagi filenya 11S22017. Misalkan kita buat yang ada pada HP kita ini adalah 5, jumlah elemennya atau N-nya adalah 5, maka tangganya adalah seperti ini. Persis seperti apa yang sudah kita gambarkan. Kita coba yang ada pada modul, saat tangganya adalah 6. Tangganya adalah 6, maka tanggaku ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 ke bawah sebagai J kolom. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 ke samping paling bawah sebagai baris. Oke, ini adalah penjelasan untuk studi kasus yang keempat. Baiklah, untuk studi kasus yang terakhir adalah studi kasus jumlah min dan max. Jadi di sini kita diminta membuat codingan yang seperti diminta pada yang di Telkom. Codingannya sudah ada, yaitu ini. Kita menggunakan input java.util.scanner untuk memanggil fungsi scan-nya, menggunakan fungsi scan-nya, lalu mendefinisikan kelasnya sebagai public class sesuai dengan nama file yang ada di sini, menggunakan public static void main, di mana main-nya terdapat di dalam kelas. Lalu, karena ini adalah untuk mencari nilai minimum dan maksimum yang dapat dihitung dengan menjumlahkan tepat 4 dari kelima bilangan, berarti kita harus mengurutkannya terlebih dahulu. Jadi di sini saya menggunakan temporary atau sebagai wadah kosongnya nanti agar dapat diurutkan, yaitu dalam bentuk integer. Temporary integer minus sama dengan 0, maksudnya minimal 0, integer maksimal 0. Lalu untuk nilai-nilainya itu akan kita scan dalam terminalnya nanti menggunakan scanner ski new scanner system.in. Lalu karena ini diminta dalam beberapa bilangan, kita menggunakan array di mana variabelnya adalah r. Integer r sama dengan new integer di mana saya menggunakan panjangnya adalah 5. Untuk integer iterasi i sama dengan 0, i-nya kurang dari 5, i-nya akan selalu bertambah. Jadi 0, 1, 2, 3, dan 4. Ada 5 buah bilangan. Lalu di sini resi ini akan kita scan-kan. Setiap iterasi ke 0 kita scan, iterasi yang 1 kita scan, yang kedua, 3, 4 akan kita scan, akan kita berikan inputnya dari keyboard nanti. Lalu di sini kita menggunakan loopingan for, di mana iterasi i sama dengan 0 sampai i kurang dari 5, i-nya akan bertambah. Lalu juga di sini ada loopingan untuk for J sama dengan 0, J-nya kurang dari 5, kurang dari si I, kurang dari 1, J-nya akan selalu bertambah. Jadi, di sini adalah untuk loopingan dari si array yang sudah diberikan tadi itu. Jadi, itu adalah pendeklarasian loopingannya. Selanjutnya, jadi ini J kurang dari 5 kurang I kurang 1 ini, itu adalah perulangan luar di mana I-nya itu berkurang. Kan kita tahu bahwa elemen ini akan naik yang terbesarnya.
Karena itu, karena menggunakan ini, kita nggak perlu lagi memeriksa elemen terakhir saat melakukan iterasinya. Jadi di sini, jika array si J ini lebih besar daripada si array J tambah 1, J tambah 1 berarti artinya bilangan yang berikutnya. Contohnya, J yang ke 0 berarti 0 tambah 1 adalah 1. Misalkan diberikan 1, 2, 3, 4, berarti 1 ini J tambah 1-nya adalah yang kedua. Di mana kita menggunakan temporary untuk si R dari si J ini. Jadi, bila si array J ini lebih besar daripada J tambah 1, kita akan meletakkan yang lebih besar ini kepada temporary wadah sementara. Selanjutnya, si array J ini sama dengan array J tambah 1. Jadi, yang lebih besar itu kita ubah menjadi J tambah 1, lalu kita masukkan ke temporary. Jadi, yang awalnya si RJ lebih besar, kita masukkan ke temporary ini, kita ubah dia menjadi J tambah 1, agar wadahnya maksudnya lebih besar. Jadi yang lebih besar itu di J tambah 1 sekarang, dan yang lebih kecil ada di RJ. Selanjutnya, kita lakukan loopingan untuk integer I sama dengan 0, I-nya kurang dari 4, dan I-nya semakin bertambah. Kenapa ini kurang dari 4? Karena diminta hanya 4 dari 5 bilangan, 0, 1, 2, dan 3. Sudah ada 4. Untuk menghitung nilai minimalnya adalah minimal tambah sama dengan array I. Lalu untuk maksimalnya adalah seperti ini. Kenapa yang di sini I tambah 1? Karena tadi di sini yang lebih besarnya sudah kita ganti menjadi J tambah 1. Lalu kita cetak pesan seperti ini, min, spasi, dan max. Jadi outputnya sesuai dengan ini. Kita coba jalankan langsung. Kita memanggil terminalnya. Untuk yang kelasnya menggunakan Java, lalu penamaan filenya kita menggunakan new kita 017.java, lalu kita membuat Java, penamaan filenya lagi, lalu kita buat sesuai dengan yang ada di Delcom, yaitu ada 1, 2, 3, 4, dan 5. Maka hasilnya adalah minimal 10, 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4, dan maksimal 2 tambah 3 tambah 4, dan tambah 5. Berikut adalah penjelasan untuk seluruh studi kasusnya. Maaf bila ada kesalahan kata, dan maaf bila suaranya kurang jelas. Terima kasih.